Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan, saya Vera Octavia dengan NPM akhir 22144500004. Program studi pendidikan luar biasa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan rancangan project based learning dalam mata kuliah vokasional anak berkebutuhan khusus. Di sini saya memilih jasa massage untuk anak tunanetra. Sedikit latar belakang ya teman-teman. Jadi anak tunanetra ini merupakan anak yang memiliki keterbatasan penglihatan atau bisa dikatakan buta secara total. Itu menurut Ayunitias Adelia 2023. Meskipun dalam keterbatasannya ia mengalami hambatan dalam melihat, anak tunanetra tetap memiliki potensi kognitif, sensorik, dan juga mobilitas yang dapat berkembang apabila diberikan stimulus yang tepat. Nah, dengan dukungan yang tepat ini, anak tunanetra mampu untuk melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik yang secara mandiri. Namun, juga tunanetra ini menghadapi sejumlah kekurangan dalam aktivitas visual yang membutuhkan mereka harus mengandalkan sensori alternatif, seperti kesulitan mengenali objek jarak jauh, terus membaca teks tanpa bantuan alat, biasanya menggunakan HP untuk membaca teks online. Lalu mengalami juga kesulitan dalam memahami informasi visual yang menjadikan proses belajar ataupun praktik keterampilan tertentu ini membutuhkan modifikasi. Oke, kita lanjut ke tujuan project yang saya buat ya, karena tadi tunanetra itu memiliki kesulitan dalam melihat, namun dalam segi motoriknya itu bagus, perabaannya juga bagus. Itu maka saya membuat project yang tepat, project untuk tunanetra, yaitu massage atau pijat. Nah, tujuan project yang saya bikin ini ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui keterampilan vokasional yang dapat dipasarkan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis dalam teknik massage secara mandiri. Dan yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan kesiapan kerja melalui pengalaman praktik langsung. Oke, di sini untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Laptop. Oke. Jadi untuk yang pertama atau informasi awal, itu waktu yang digunakan dalam praktek massage ini ada 2-4 jam. Itu setiap 1 kali pertemuan, bisa 1-4, bisa 1-6 kali pertemuan, tergantung kemampuan siswa tunanetra. Untuk yang selanjutnya adalah fasilitas. Fasilitas yang pertama harus memiliki ruang praktik, terus alat-alat yang digunakan itu ada matras atau boneka anatomi serta handuk. Untuk bahannya yang digunakan biasanya cuma minyak pijat ataupun minyak pijat. Untuk aktivitas yang pertama yaitu masuk ke dalam pembukaan. Yang pertama, guru atau instruktur membuka pembelajaran dengan berdoa dan presentasi serta bertanya kabar. Kita rekodkan. Untuk yang kedua, guru menjelaskan tujuan PJBL ini, jasa massage, kepada peserta didik tunanetra. Terus guru melanjutkan pertanyaan tematik seperti apa itu massage, manfaatnya seperti apa yang anak-anak tahu gitu. Ini banyak sekali. Ini dibaca semua kan Bapak? Oke, untuk yang masuk ke inti atau pembelajaran inti, yaitu yang pertama, guru mengajak siswa untuk mempelajari anatomi tubuh. Jadi sebelum masuk ke dalam massage, sebelum masuk ke dalam praktek massage-nya, kita
sebagai guru ataupun instruktur itu mengajak anak-anak untuk mengenali bagian tubuh manusia menggunakan anatomi tubuh buatan. Terus yang kedua, guru mengenalkan teknik dasar seperti usap, meremas, tekanan jari, dan juga pemijatan titik. Ini nanti guru biasanya guru itu nggak cuma satu, karena nanti ada hal yang harus dua guru, intinya harus ada dua guru kalau misalnya mengajarkan massage, karena yang satu untuk sebagai prakteknya, karena nanti kan guru jika prakteknya kurang benar, nanti guru akan memberikan pembetulan instruktur satunya melihat ya seperti itu. Sampai mana tadi? Oke, yang ketiga, guru instruktur, saya panggilnya instruktur saja ya. Instruktur memberikan demonstrasi teknik, kemudian diikuti dengan siswa secara bertahap. Siswa melakukan latihan berulang untuk membangun kekuatan jari dan kefokusan. Ini masih menggunakan boneka anatomi tubuh. Untuk selanjutnya, instruktur meminta siswa untuk langsung memperhatikan di badan guru, agar dengan mudah guru dapat memberikan feedback tentang ketekanan, posisi tangan, dan juga kenyamanan. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu instruktur melakukan penilaian formatif untuk melihat kesiapan siswa sebelum melayani klien secara nyata. Apalagi nih? Oh ya, sudah. Yang selanjutnya adalah penutup. Ini masih bagian dari langkah-langkah pelaksanaannya. Penutup, guru atau instruktur dan siswa melakukan tahap evaluasi terkait hasil kinerja berdasarkan teknik, kenyamanan klien, kebersihan ruangan, dan sikap kerja. Untuk yang kedua, yaitu siswa melakukan refleksi tentang pengalaman melayani klien. Yang ketiga, siswa menganalisis kekuatan, kelemahan, dan rencana perbaikan keterampilan pijat yang menurut guru masih perlu diperbaiki. Nah, itu instruktur berguna untuk memberikan evaluasi terhadap anak tersebut. Lalu pembelajaran diakhiri dengan guru menyimpulkan manfaat proyek terhadap kesiapan vokasional dan kemandirian ekonomi siswa. Ya, karena untuk selanjutnya siswa setelah lulus dari sekolah itu kan tidak bergantung kepada orang tua terus. Jadi mau tidak mau siswa tersebut harus melatih kemampuannya agar mendapatkan agar memiliki ekonomi yang stabil. Yang kelima, guru instruktur menutup pembelajaran dengan berdoa. Produk yang dihasilkan di sini ada ini. Bentar guys, hilang mana tadi? Ya, intinya ini ada gambar terapis. Yang pakai biru ini adalah terapisnya, dan ini diibaratkan klien. Harus laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, ya teman-teman. Tidak boleh lawan jenis, tidak boleh. Oke, yang selanjutnya adalah mana ya tadi? Rancangan proyek jasa message untuk tunanetra yang mencerminkan prinsip dan karakteristik PJBL. Ini masuk ke dalam hubungannya antara jasa message ini dengan karakteristik PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama ada sentralitas. Jadi seluruh materi mulai dari dasar teori yang mendasari, yaitu ada anatomi sederhana, teknik pemijatan, etika pelayanan, hingga kewirausahaan jasa yang dibangun dan dipelajari melalui atau untuk menyelesaikan proyek. Jadi di sini capaian pembelajaran vokasional anak tunanetra ini dicapai secara utuh melalui pelaksanaan
project message sebagai produk akhir pembelajaran, yang dimana project jasa massage ini berguna untuk sebagai sentralitas dalam project based learning ya. Lalu yang kedua ada pertanyaan pemicu atau driving question. Untuk yang pertama tadi centrality, yang kedua ada driving question. Jadi project diawali dengan pertanyaan pemicu yang kontekstual. Bagaimana anak tunanetra dapat memberikan layanan message yang aman, profesional, dan bernilai jual? Nah, pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah nyata, serta mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran itu mulai dari eksplorasi teknik pijat yang sesuai dengan standar, lalu ada standar kebersihan juga, dan hingga pelayanan kepada pelanggan atau customer atau klien. Itu untuk yang ketiga, investigasi konstruktivis ya. Anak tunanetra membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Mereka melakukan eksplorasi teknik massage, berbagai sensorik perabaan, latihan berulang juga diperlukan, lalu menerima umpan balik dari guru atau klien simulasi, serta merefleksikan hasil praktik. Nah, proses ini memungkinkan peserta didik mengkonstruksikan pemahaman sendiri tentang tekanan, ritme, dan respon tubuh klien tanpa bergantung pada visual. Ya, mereka tidak bisa melihat. Jadi mau tidak mau perabaan itu adalah indera yang utama untuk memijat atau massage. Yang keempat ada autonomi. Project memberikan ruang otonomi yang luas kepada peserta didik, seperti memilih jenis layanan massage yang akan ditawarkan. Kan ada beberapa jenis massage ya. Yang pertama ada relaksasi, refleksi sederhana, dan juga lain-lain. Yang mengatur alur pelayanan, menentukan durasi layanan, dan pembagian peran. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, sementara anak tunanetra dilatih untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam menjalankan jasa secara mandiri. Yang kelima ada realism. Project ini dirancang untuk menyerupai situasi kerja nyata karena PJBL tadi. Peserta didik berinteraksi secara langsung dengan klien atau bisa dibilang simulasi secara nyata dengan menerapkan nilai etika layanan, menjaga kebersihan alat dan ruang, serta menerima evaluasi kepuasan pelanggan. Kondisi ini membuat pembelajaran bermakna dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata, sekaligus menyiapkan anak tunanetra untuk kemandirian ekonominya. Mungkin sekian tentang proyek jasa massage untuk tunanetra. Semoga nilainya bagus, gitu aja deh Pak. Udah ya. Selamat siang, sore, malam teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.